Untuk meluruskan informasi yang beredar, yang banyak beredar itu yang tidak tepat, kami menyampaikan video ini, membuat video ini atas seizin Wakil Rektor 1 ketika kami beraudiensi, yang tujuannya adalah men-share edukasi ya, memberikan atau mengedukasi masyarakat. Jadi share edukasi itu kami lakukan dan ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana sebenarnya status mahasiswa Roy Suryo ketika masih berkuliah di Universitas Negeri Jakarta yang seharusnya drop out berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2022. Dan juga kami sampaikan bahwa hasil audiensi itu juga memastikan bahwa Roy Suryo belum wisuda, padahal klaimnya sudah wisuda. Mari kita simak berikut ini dengan baik. Terima kasih kepada teman-teman dari UNJ, Pak Direktur Akademik Kemahasiswaan dan Pak Said dan Pak Saikun yang sudah hadir mendampingi. Mudah-mudahan ini menjadi jelas bagi kita bahwa posisi UNJ dan posisi teman-teman YouTuber juga dan Pak Richard sebagai alumni, representasi alumni juga tujuannya kan agar memedukasi kepada publik ya, bahwa tidak ada orang yang kebal secara hukum gitu. Pokoknya insya Allah sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta. Dan akan menindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Silakan teman-teman menjalankan peran Pak Richard dengan teman-teman alumninya misalnya, kemudian itu Nusantara dengan komunitasnya untuk meminta kepada UNJ untuk menegakkan aturan misalnya gitu kan. Jadi ya silahkan, kami akan respon itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada teman-teman dari UNJ, Pak Direktur Akademik Kemahasiswaan dan Pak Said dan Pak Saikun yang sudah hadir mendampingi. Mudah-mudahan ini menjadi jelas bagi kita bahwa posisi UNJ dan posisi teman-teman YouTuber juga dan Pak Richard sebagai alumni, representasi alumni juga tujuannya kan agar memedukasi kepada publik ya, bahwa tidak ada orang yang kebal secara hukum gitu. Sebelum ujian tutup ada seminar hasil, sebelumnya ada seminar proposal, seminar hasil, kemudian ujian terbuka dan wisuda. Itu semua ada. Pada saatnya saya akan tunjukkan semua bukti foto-fotonya. Saya mengikuti ujian akhir atau ujian terbuka itu pada tanggal 23 Februari. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Dan ada saksi yang hadir di sini, yaitu Bu Erliana. Beliau hadir langsung pada saat ujian terbuka. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 di SICC. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 Sentul International Convention Center. Semua ada foto-fotonya. Dan pada saatnya akan saya jelaskan, tentu tidak sekarang. Terkait dengan disertasi yang perlu kita beritahu, tadi sudah sempat singgung sebenarnya Pak W1, memang dalam proses penyelesaian studi S3 itu salah satunya mengumpulkan disertasi. Nah, dalam posisi ini Pak Suryo memang belum mengumpulkan disertasi, makanya kalau dicari belum ketemu karena dia juga belum mengumpulkan gitu. Karena salah satu syarat wisuda itu salah satunya adalah mengumpulkan repertori sama disertasi gitu. Nah, jadi bilang bagi wisuda kemarin? Dia belum. Belum. Iya, enggak, saya tahu kalau gitu. Belum. Nah, intinya kami tidak pernah menutup-tutupi, kalaupun Prof. Dedi tadi menyampaikan itu proses yang beliau gambarkan terhadap klarifikasi peristiwa dengan Pak Roy Suryo ini, walaupun memang apa yang beliau sampaikan, janji yang disampaikan Pak Roy jadi akan menjadi senjata makan tuan kan kalau kita kemudian tetap proses itu kan, karena beliau melakukan pelanggaran 2 kali berarti kan, melanggar janjinya. Jadi kami secara langsung di depan Bapak Ibu yang hadir, pertama tentu kami akan membuat klarifikasi yang seperti saya sampaikan ini secara substansinya ya, bahwa secara akademik beliau tidak bermasalah, secara status beliau bermasalah, karena kealpaan. Kalau saya yang menjadi orang yang harus membuat putusan memberhentikan statusnya, berarti kealpaan saya. Tapi saya nggak tahu kan. Bukan berarti saya lepas itu. Artinya bukan lepas kesalahan itu. Artinya belum ada
pemberitaan resmi kepada UNJ. Tembusan. Ini mahasiswa tujuan tindak pidana yang melanggar kontraktor. Insya Allah sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta. Dan akan menindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Silakan teman-teman menjalankan peran Pak Richard dengan teman-teman alumninya misalnya, kemudian itu Nusantara dengan komunitasnya untuk meminta kepada UNJ untuk menegakkan aturan misalnya gitu kan. Tadi ya silahkan, kami akan respon itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada teman-teman dari UNJ, Pak Direktur Akademik Mahasiswa dan Pak Said dan Pak Sekun yang sudah hadir mendampingi. Mudah-mudahan ini menjadi jelas bagi kita bahwa posisi UNJ dan posisi teman-teman YouTuber juga dan Pak Richard sebagai alumni, representasi alumni juga tujuannya kan agar mengedukasi kepada publik ya, bahwa tidak ada orang yang kebal secara hukum gitu. Terus terkait dengan disertasi yang perlu kita beritahu, tadi sudah sempat disinggung sebenarnya sama Pak W1, memang dalam proses penyelesaian studi S3 itu salah satunya mengumpulkan disertasi. Nah, dalam posisi ini Pak Suryo memang belum mengumpulkan disertasi, makanya kalau dicari belum ketemu karena dia juga belum mengumpulkan gitu. Karena salah satu syarat wisuda itu salah satunya adalah mengumpulkan repository sama disertasi gitu. Jadi bilang di wisuda kemarin? Dia belum. Belum. Sembilan. Enggak, saya tahu kalau itu. Belum. Jadi bilang di wisuda kemarin? Dia belum. Belum. Sembilan. Enggak, saya tahu kalau itu. Belum. Udah paham belum? Kalau belum paham, ulangi lagi video ini. Mungkin Anda pasti bisa paham dan bisa menyimpulkannya, atau bisa juga klarifikasi langsung kepada Mas Roy Suryo secara langsung.